Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arga Daniel Renardo Samosir dari Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana AI berkembang dan apa manfaatnya untuk kita. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana artificial intelligence dapat berkembang dan bagaimana artificial intelligence dapat bermanfaat bagi kita, saya ingin mendekatkan para pendengar dengan terms dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu mungkin bisa kita lihat dalam keseharian kita, atau mungkin ada yang udah pernah merasakannya, menggunakannya gitu, atau mungkin ada yang udah pernah lihat cara dia bekerja di balik layar. Pertama kita mulai dulu dengan contoh-contohnya. Salah satu contoh dari artificial intelligence adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan layanan chatbot yang menggunakan data, jadi dia mengumpulkan data dan mempelajari data-data tersebut, lalu dikembangkan dan dapat dikeluarkan datanya sebagai jawaban dari ChatGPT. Bagaimana cara dia mengeluarkan tersebut? Jadi kita bertanya dulu kepada ChatGPT, lalu dia mengeluarkan dan kita menerima informasi tersebut. ChatGPT menggunakan artificial intelligence untuk mempelajari berbagai sumber dan dia mengelola sumber-sumber itu, mengeliminasi informasi mana yang penting dan menggunakan informasi yang penting tersebut dikelola dan dijadikan sumber jawaban yang baik untuk kita. Contoh lain dari penerapan artificial intelligence ada pada sistem autonomous driving. Sistem autonomous driving sekarang baik digunakan pada kendaraan mobil. Tentunya ini mobil pribadi banyak ya, karena mahalnya dari implementasi ini. Jadi yang pertama pakai itu dan paling terkenal adalah Tesla. Tesla mengembangkan autonomous driving dan menjadi salah satu perusahaan yang sukses di dunia. Lalu kegiatan Tesla atau langkah dari Tesla ini diikuti oleh Honda, Toyota, Hyundai, dan berbagai macam dari perusahaan manufaktur mobil. Kenapa mereka mengikuti jejak Tesla, padahal kayak kita belum terbiasa dengan sistem autonomous driving? Karena mereka yakin bahwa autonomous driving itu adalah jawaban di masa depan. Di mana dengan autonomous driving, itu bisa memberikan kemudahan bagi manusia untuk menggunakan kendaraannya. Dan dengan autonomous driving juga bisa meningkatkan pembelian dari mobil. Jadi bagaimana sistem autonomous driving bekerja? Jadi autonomous driving menggunakan artificial intelligence, jadi diberikan beberapa dataset atau data-data mengenai cara berkendara dan bahaya dalam berkendara, dia mengelola tersebut. Lalu manusia memberikan input bahwa bagaimana saat dia berkendara, apakah sudah baik atau belum. Di saat sudah baik, maka hal itu dilanjutkan. Di saat masih buruk, maka sistem tersebut diajar lagi, diberikan informasi lebih lanjut agar mesin tersebut mengerti. Nah, setelah melewati beberapa tes, maka yang pertama dilakukan adalah sistem seperti asisten. Asistennya di sini adalah bisa mengerem saat dibutuhkan, atau misalnya ada halangan yang tiba-tiba lewat, maka kendaraan bisa stop dengan tepat, dengan kekuatan yang tepat, sehingga tidak menabrak orang yang lewat ini. Lalu ada juga asisten untuk dalam akselerasi. Jadi mobil tidak harus digas secara konstan, kita bisa menekan satu tombol, dia akan melaju dengan kecepatan tersebut. Atau ada asisten yang diberikan. Untuk sekarang, sistem autonomous driving berada pada level 2, di mana kita bisa menentukan arah dan menyuruh dari sistem untuk berjalan, namun dengan kendali kita pada setir. Dia bisa melakukan pengereman dan akselerasi secara otomatis, namun kita tetap harus waspada dan butuh beberapa kontrol tambahan agar kendaraan tetap bisa berjalan dengan normal. Dari yang sudah saya bagikan hal mengenai artificial intelligence dari dua contoh yang sebelumnya saya sudah jelaskan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah artificial intelligence dapat berguna dan artificial intelligence dapat membantu kita dalam berbagai pekerjaan kita sehari-hari. Lalu artificial intelligence juga merupakan suatu alat yang dapat terus berkembang dan melebihi kemampuan kita untuk membayangkan bagaimana perkembangan itu dapat terjadi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan
dari artificial intelligence dan manfaatnya untuk kita. Untuk perkembangan dari artificial intelligence itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangan yang masa dekat, sekitar antara 1 sampai 3 tahun ke depan. Lalu untuk yang kedua, yaitu adalah perkembangan untuk masa yang sangat jauh, yaitu antara 10 sampai 20 tahun ke depan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu untuk perkembangan artificial intelligence di masa yang dekat ini. Untuk masa yang dekat, kita dapat melihat perkembangan dari ChatGPT. ChatGPT saat ini digunakan dengan model yang pre-trained. Artinya data-data yang ada itu sudah diberikan, diajarkan, dan diverifikasi oleh tim dari ChatGPT. Sehingga ChatGPT ini memiliki sedikit batasan. Dia tidak bisa mengambil informasi baru dari sumber internet atau kita menyuruh dia untuk mempelajari suatu buku ataupun suatu literatur. Kita hanya bisa mengajarkan dia untuk menyuruh untuk model matematika. Jika dia merasa salah, kita bisa mengajarkannya. Lalu kita bisa memberitahu informasi baru dengan mengkoreksi dia. Hanya terbatas pada itu saja. Untuk itu akan dikembangkan lebih bagus untuk ChatGPT sehingga dia bisa mempelajari dengan cepat informasi baru sehingga dia bisa tetap relevan. Jika pada saat ini ChatGPT hanya bisa digunakan untuk memberikan informasi seperti itinerary belanja, itinerary berpergian, atau informasi tentang pendidikan, menjawab pertanyaan dari pelajar, ataupun mempelajari tentang matematika, maksudnya menjawab tentang pelajaran matematika, atau tentang kode pemrograman, di masa mendatang ChatGPT akan berkembang dengan lebih hebat. ChatGPT akan bergabung dengan menjadi plugin untuk aplikasi-aplikasi lainnya, seperti aplikasi Adobe untuk kreatif, mungkin aplikasi musik untuk memberikan informasi penting tentang musik. Lalu bisa jadi untuk plugin untuk dengan aplikasi belajar, sehingga bisa membantu kita menyelesaikan pelajaran dengan cepat atau mencari informasi dengan cepat. Atau juga ChatGPT bisa menjadi alat yang bisa melihat plagiarisme. Dengan perkembangan ChatGPT ini, tentunya banyak orang yang akan menggunakannya dengan baik untuk mendapatkan manfaat yang sangat banyak, seperti guru ataupun murid sekolah yang menggunakan untuk pendidikan, atau misalnya programmer yang dapat membantu untuk melakukan coding. Lalu misalnya kita melakukan analisis pada bisnis, kita bisa menanyakan pada ChatGPT, kita bisa menanyakan saran-saran dari ChatGPT. Lalu selain ChatGPT, yang akan berkembang adalah juga autonomous driving. Seperti yang kita tahu, bahwa sekarang autonomous driving itu berada pada level 2, di mana kita sangat membutuhkan perhatian agar mobilnya dapat bergerak. Nah, pada tahap level 3, kita tidak perlu memperhatikan mobilnya. Kita hanya perlu memegang setir dan dapat mengemudikan jika mobil itu tidak dapat lagi bergerak. Dengan adanya autonomous driving level 3 ini, banyak orang yang akan terbantu dengan masalah seperti kemacetan, ataupun kita bisa menghemat waktu dengan mobilnya dibiarkan berjalan dan kita melakukan hal lain. Jadi semuanya lebih efisien. Lalu dengan autonomous driving level 3 ini juga, kita bisa mulai mengembangkan berbagai kendaraan umum yang menggunakan autonomous driving. Dengan berkembangnya kendaraan autonomous driving, semuanya bisa lebih cepat dan tepat untuk rute dan pengemudiannya, lebih berkurang masalah seperti tabrakan ataupun masalah mesin. Karena jika manusia yang menggerakkan sebuah mesin, mengoperasikan, kita akan dipenuhi dengan emosi, dan emosi itu mempengaruhi dari kinerja yang dilakukan. Dengan emosi bisa saja terjadi kecelakaan, dan bisa saja itu dengan emosi memperusak barang yang dikendalikan. Untuk masa yang mendatang, dalam 1-3 tahun ke depan, akan banyak alat-alat seperti photo creation atau image creation yang bisa menghasilkan gambar
dari permintaan yang kita mau. Seperti kita ingin latar seperti apa, ada objek apa, dan mungkin ada karakter apa. Lalu yang berkembang juga itu adalah karakter creation. Sekarang sudah banyak karakter creation yang bisa menghasilkan karakter-karakter AI yang bisa berinteraksi seperti manusia, tetapi dalam dunia virtual. Nah, karakter creation yang saat ini ada, itu hanya terbatas pada layanan seperti customer service, ataupun ada yang membuat untuk menjadi bintang iklan atau dia menjadi star dari suatu perusahaan. Nah, untuk masa mendatang mungkin saja ada karakter virtual yang bisa berinteraksi dengan bebas dengan manusia. Kita bisa bertemu mungkin karakter virtual di game, atau karakter virtual di Twitter yang bisa mengeluarkan pendapatnya, ataupun karakter virtual di Instagram yang bisa mengeluarkan foto digabungkan dengan sistem generated photos. Nah, hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena melihat perkembangan yang sekarang sudah terjadi. Lalu yang mungkin berkembang juga adalah text to speech creation tools. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah pidato atau sebuah orasi dari teks yang sudah kita buat. Kita bisa memberikan suasana dari speech yang kita mau. Kita bisa memberikan penekanan-penekanan khusus. Dan pada masa yang mendatang, dari teks ini bisa dianalisis sendiri oleh sistem, sehingga dia bisa menentukan bagaimana harus mendeliver dari speech ini. Ada juga yang namanya text creation. Apa itu text creation? Jadi dengan text creation, kita bisa meminta alat untuk membalas email atau mengetikkan pidato untuk kita, atau mengetikkan surat pembuka, ataupun bahkan bisa mengetikkan sebuah cerita untuk kita. Nah, text creation ini akan berkembang, tapi tidak seberkembang 3 alat yang sudah saya beritahu sebelumnya. Tapi text creation ini pasti akan lebih cepat untuk dibutuhkan. Karena tidak mungkin semua otomasi kita serahkan kepada mesin. Kita masih perlu andil manusia dalam mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan artificial intelligence untuk 3-30 tahun ke depan. Ini adalah jangka waktu yang panjang, jadi memberikan banyak posibilitas. Kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk hal-hal yang sempit. Kita harus membuka diri kita untuk pengalaman yang out of the box. Kemungkinan yang pertama terjadi adalah saat di mana semua kehidupan manusia itu diatur oleh artificial intelligence. Di saat dari kita bangun, makan, bekerja, dan aktivitas setelahnya, dan tidur kembali. Jadi jika kita membayangkan rumah kita dilengkapi artificial intelligence dan mobil kita juga dilengkapi artificial intelligence, kita bisa membayangkan bahwa kita tidur dan dibangunkan oleh alarm dan dipersiapkan oleh sistem IoT yang tergabung dengan sistem artificial intelligence untuk mematikan lampu, membuka gorden, lalu dia menyiapkan untuk sarapan kita. Dia menyiapkan bahan-bahan yang sudah ada di dapur. Semua itu dilakukan, lalu kita bisa diberi peringatan untuk melakukan seperti kayak mandi, menyiapkan hal-hal yang penting yang perlu kita bawa. Lalu selanjutnya kita masuk ke mobil, semua sudah dipersiapkan, kita sudah ada rute yang sesuai. Artificial intelligence mengirimkan kemana kita harus pergi dan kegiatan apa duluan yang harus kita lakukan. Jadi itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti autopilot, tidak perlu memikirkan baik hal dan mempersiapkannya dengan buru-buru. Dengan adanya artificial intelligence di masa mendatang juga, pekerjaan menjadi sangat lebih mudah. Dimana mungkin saja kita bisa dibantu dalam setiap aspeknya. Kita datang ke kantor dan kita tidak lagi bersama asisten. Asisten kita adalah artificial intelligence yang memberikan hasil analisis data, mengingatkan kita untuk melakukan tugas-tugas kita diingatkan untuk meeting, atau bahkan mungkin saja kita akan meeting dengan artificial intelligence dengan karakter virtual.
Karakter virtual ini yang akan terus berpikir menjadi seperti pekerja yang bekerja bersama kita. Sangat menarik bukan? Dan sangat menakutkan hal itu. Berbicara tentang menakutkan, kita pertama berbicara tentang apa saja pekerjaan yang dapat dibantu oleh artificial intelligence, atau mungkin saja itu dapat digantikan. Pada saat ini, kita dapat melihat pada bidang medical, atau lebih berkembangnya disebut dengan medical technology. Jadi, dalam bidang medical, para dokter dan para pelayan kesehatan itu sangat dibantu dengan ada artificial intelligence. Jadi alat-alat kesehatan yang sekarang untuk melakukan scanning ataupun melakukan operasi itu bisa dilakukan dengan artificial intelligence dan bantuan dengan digital twin. Dengan digital twin kita bisa memvisualisasikan secara sandbox hal yang kita kerjakan sehingga mengurangi adanya resiko dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Lalu ada juga pekerjaan seperti konstruktor dan arsitektur yang dapat dibantu dengan artificial intelligence. Dengan desain yang ada, maka artificial intelligence dapat menentukan bahan apa saja yang dibutuhkan dan berapa lama pekerjaan itu akan berlangsung dan berapa banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Lalu ada juga pekerjaan seperti pelukis atau pembuat artwork. Nah, mereka ini terancam sekali pekerjaannya digantikan oleh artificial intelligence. Karena artificial intelligence dapat menggantikan seluruh proses dari yang mereka lakukan dalam berbentuk proses mesin, lalu dihasilkan oleh mesin. Namun hal ini masih terbatas dengan hasil yang dibuat secara virtual. Terkadang kita sebagai penikmat artwork butuh hasil yang secara fisikal. Untuk selanjutnya, ada juga pekerjaan driver atau supir yang bisa dibantu atau bisa digantikan oleh artificial intelligence. Jika kita melihat sekarang, di mana autonomous driving masih level 2 dan berkembang sampai level 4, itu driver masih dibutuhkan di belakang kendali kemudi. Karena di saat mesinnya tidak bisa dioperasikan secara secara komputer, masih ada orang yang bisa mengendalikannya secara manual. Namun, saat dimana autonomous driving level sudah 5, dimana semua dikontrol oleh komputer dan tidak ada bantuan dari manusia di mana kita tidak mempunyai kendali kemudi, hal itu bisa menjadi sedikit berbahaya di mana banyak driver yang akan hilang pekerjaannya. Lalu juga jika terjadi sebuah kecelakaan ataupun jika kita menginginkan sebuah kebebasan dari berkendara, sistem berkendara, itu hilang. Kita tidak dapat menemukannya pada sistem autonomous driving level 5. Untuk autonomous driving level 5, menurut saya lebih baik ditetapkan untuk kendaraan-kendaraan umum yang memiliki rute yang tepat dan berulang, seperti bis, ataupun kapal, ataupun seperti kereta, MRT. Nah, untuk kontrol-kontrol tersebut masih bisa dilakukan oleh komputer ataupun mesin pintar atau artificial intelligence, dikarenakan dengan rute yang tepat dan yang berulang, dengan bantuan artificial intelligence semuanya bisa menjadi lebih efisien. Tidak ada keterlambatan dan tidak ada error. Hal tersebut bisa kita implementasikan mulai dari kereta yang memiliki masinis yang hanya mengontrol untuk menjaga kecepatan dari kereta. Itu semua bisa dilakukan secara jarak jauh dan kita dapat memberikannya kepada kontrol komputer. Lalu dilanjutkan dengan kendaraan seperti bis, dan mungkin kita bisa melanjutkan seperti kapal. Kapal memiliki beberapa faktor yang lebih banyak untuk dianalisis sehingga implementasinya bisa belakangan. Dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan, hal tersebut memberikan beberapa dampak negatif dan sedikit ngeri. Kita bisa bilang itu ngeri atau menakutkan karena pekerjaan kita bisa digantikan oleh komputer dan kita bisa sepenuhnya hanya berinteraksi dengan komputer untuk hidup. Hal itu mengurangi kita untuk berinteraksi dengan manusia
dan mungkin saja kita kehilangan sedikit dari privasi yang kita punya. Bukan sedikit sih, saya bisa bilang itu banyak. Karena kita hidup seluruhnya dengan AI. Kita seperti kawin dengan atau menikah dengan AI. Hal kita dikontrol dengan AI, dan AI bisa saja menjadi penguasa di dunia ini. Kita tidak ada lagi andil dalam menentukan apa yang kita harus lakukan, dan kita menjadi kurang motivasi untuk melakukan apapun karena semuanya hanya dikontrol oleh AI. Saya akan memberikan sedikit konklusi untuk dari apa yang sudah saya bicarakan pada saat ini. Dari segala informasi yang saya berikan, saya akan merangkumnya dalam beberapa bagian. Yang pertama, bahwa AI itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, dan AI itu membuka banyak peluang untuk memudahkan kita. Jadi kita seharusnya dengan logika kita menerimanya. Namun, ada juga masalah yang akan ditimbulkan oleh AI. Seperti AI bisa menggantikan pekerjaan kita, AI bisa mengusik kita, AI bisa mengetahui apapun tentang kita, dan AI bisa saja mengendalikan kita dan mengendalikan dunia. Nah, di saat semuanya tidak terkontrol, itu adalah tugas kita. Tugas kita menentukan bagaimana kita akan menggunakan AI, apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Kita memutuskan bagaimana cara AI bekerja dan bagaimana barrier atau halangan yang kita berikan kepada AI, atau lebih tepatnya kita memberikan constraint agar AI tidak melewati jalurnya. Hal yang perlu kita lakukan untuk saat ini adalah terus mengembangkan AI dan memberikan diri kita pengalaman atau ilmu pengetahuan yang lebih agar kita bukan yang dikontrol AI, kita yang tetap mengontrol AI, kita menggunakan AI untuk kemudahan kita, dan kita membatasi AI bekerja dan menguasai kita. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.